Shalom saudara-saudara semua dimanapun berada. Kali ini saya mau bahas tentang isu yang akhir-akhir ini dibahas ya rame di seluruh dunia, disibukkan dengan satu berita tentang perubahan fungsi gereja Hagia Sophia atau Hagia Sophia yang di Turki menjadi masjid ya. Dan di sini saya mau menanggapi sesuai dengan kepercayaan saya, dan menurut saya sebenarnya ya bagi kita umat Kristiani, saya nggak tahu kalau umat Katolik karena saya bukan Katolik ya. Jadi kita punya pemahaman yang berbeda sekali dengan umat lainnya mengenai tempat ibadah, bait suci ya. Bagi kita pengikut Kristus, orang Kristen, kita harus kembali ke Alkitab dan memahami apa yang dikatakan Alkitab Yesus ya tentang bait Allah gitu ya. Jadi karena kita bukan pengikut Taurat ya, hukum Taurat yang menjadi hukum utama orang Yahudi, kepercayaan Yahudi. Walaupun kita tidak meniadakan Taurat ya, kita tetap berlaku ya bagi kita. Kita tidak boleh membunuh, tidak boleh berdusta dan segala macam. Itu tetap menjadi hukum bagi kita juga. Tapi kalau kita kembali ke sejarah gitu ya, bagaimana pertama-tama orang Israel itu membangun bait suci kan. Tadinya orang Israel itu menyembah Allah gitu ya, belum ada tempatnya kan. Jadi waktu zaman Raja Daud ya, Raja Daud itu udah punya rencana mau bikin ya, karena peperangan udah berhenti gitu ya, udah makmur, udah damai sejahtera, dan Daud bercita-cita mau membangun bait suci supaya orang Yahudi bisa beribadah di situ kan. Tapi rencana ini baru direalisasikan di zaman Salomo ya, penerus tahta Daud, yaitu anaknya Salomo. Baru bait suci ini pertama kalinya dibangun di Yerusalem ya, dan itu kan sejarahnya. Jadi itu sebabnya buat orang-orang Yahudi ya, ini bait suci ini memang sangat-sangat khusus ya. Tetapi buat orang Kristen zaman sekarang yang adalah pengikut Kristus, kita harus belajar apa yang dikatakan Alkitab Perjanjian Baru mengenai bait suci ini ya. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, Yohanes 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Ini menjadi acuan bagi kita dan supaya kita paham ya. Yohanes 4 ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, menyembah Allah ya, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Ya, jadi bagi kita orang Kristen, kita tidak cuma bisa menyembah Allah di satu gedung, di satu tempat, di gunung ini, di bait ini, di kota ini, di kota itu ya, bukan lagi ya. Tapi
kita menyembah Allah di dalam roh, karena kita sebagai manusia kita juga punya roh ya, dan roh ini tidak dibatasi oleh yang namanya ruang, tempat, dan waktu. Jadi kapan saja, di mana saja kita bisa datang kepada Tuhan menyembah Dia, selama kita hidup di dalam roh dan kebenaran ya. Kebenaran itu apa? Artinya kita sudah disucikan, dilahirkan kembali, dikuduskan oleh darah Kristus ya, sudah lahir baru, dan otomatis kita dibenarkan ya, bukan karena kita suci, tapi karena kita dikuduskan, disucikan oleh darah Kristus. Jadi yang begini ya, orang-orang yang sudah lahir baru, orang Kristen, bisa menyembah Allah kapan saja dan di mana saja di dalam roh dan kebenaran. Oke ya, mengenai berubahnya fungsi gereja menjadi masjid, kalau menurut saya itu hak penguasa ya, yang berkuasa di tempat itu pada zaman itu, karena bisa berubah fungsi menjadi apa saja sesuai dengan kebijakan pemerintah yang saat itu sedang berkuasa. Jadi itu sesuatu hal yang sah-sah saja kalau menurut saya ya, tidak perlu dimasalahkan. Saya tidak bisa bicara menurut umat Katolik, mungkin beda lagi ya, karena mungkin pemahamannya beda ya. Tetapi bagi orang Kristen, apa sih sebenarnya bait Allah itu, bait suci itu ya? Di sini di dalam kitab Perjanjian Baru ya, 1 Korintus, surat 1 Korintus 3, yang punya Alkitab bisa dibuka supaya lihat di dalam Alkitabnya ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Saya baca ayat 16 sampai 17 ya. 16 dan 17, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita ini orang percaya, orang Kristen, adalah bait Allah sendiri yang kudus, yang suci gitu. Jadi kita harus benar-benar menghormati tubuh kita gitu ya, dengan hidup di dalam kekudusan, dalam kesucian, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, karena kita ini adalah bait Allah ya, yang kudus. Bukan lagi tubuh kita ini adalah alat untuk melakukan dosa, tetapi alat untuk kebenaran ya. Jadi itu kita harus pahami. Dan yang luar biasa di masa-masa pandemi, di mana kita tidak bisa lagi datang ke tempat ibadah untuk beribadah, itu bukan masalah sama sekali, dan kita disadarkan ya bahwa ibadah itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, karena kita sendiri adalah tubuh Kristus, bait Allah ya, yang bisa menyembah Allah ya di mana saja dan kapan saja. Jadi tidak betul orang Kristen itu cuma ibadahnya seminggu sekali di gereja gitu kan. Jadi nggak betul kalau kita cuma bisa datang kepada Tuhan, cuma bisa berdoa kalau di gereja. Itu sama sekali tidak betul, karena kapan saja, di mana saja, selama roh ini masih ada, dan selama roh kita bersatu dengan roh Allah ya, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi ya, dilahirkan kembali dalam roh. Itu artinya kapan saja, di mana saja kita bisa bersekutu, menyembah Tuhan ya, bisa berdoa ya, kapan saja, di mana saja. Nah, jadi ini yang menjadi patokan kita sebagai orang Kristen ya. Jadi bukan masalah rumah ibadah itu bagi kita bukan sesuatu yang perlu dikultuskan ya. Bahkan Yesus sendiri pernah berkata, hancurkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini orang-orang Yahudi yang waktu itu mendengar, mereka tersinggung kan gitu ya. Bagaimana mungkin ya dalam waktu 3 hari, padahal yang dimaksud Yesus adalah dirinya sendiri ya. Karena kita sebagai orang-orang percaya adalah bait Allah sendiri. Jadi tidak bisa dibinasakan, tidak bisa dihancurkan, karena ya kalau gereja dihancurkan itu sama sekali gak masalah, karena gereja ini bukan bait Allah. Jadi bukan
sesuatu yang benar-benar penting banget gitu, sampai kita bakalan kehilangan segala-galanya kalau kita nggak ada tempat ibadah ya. Karena tempat ibadah ini bukan sesuatu yang penting selama kita sebagai orang percaya bisa datang kepada Tuhan di mana saja dan kapan saja. Jadi di masa pandemi ini kita juga menyadari bahwa Tuhan hadir karena Dia maha hadir, di mana saja hadir ya. Jadi tidak terpatok Tuhan cuma ada di satu tempat ini gitu ya. Bagi kita Tuhan ada di mana-mana, hadir di mana-mana. Selama orang percaya hadir di situ, Tuhan pun hadir di situ ya. Dan buat saya juga karena itu tidak terlalu mendukung kalau gereja itu dibikin semegah mungkin ya, menghabiskan biaya begitu banyak gitu ya hanya untuk suatu bangunan ya. Karena bisa dilihat bagaimana kekristenan di Eropa, bagaimana bangunan-bangunan gereja yang dibuat begitu megah, dibangun dengan menghabiskan banyak sekali biaya, sekarang kosong ya. Dan bisa karena kosong, daripada nganggur, akhirnya dialih fungsikan menjadi sesuatu yang lain ya. Karena itu menurut saya tidak berguna kalau gereja itu dibikin semegah dan sebesar mungkin, karena bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki kita membangun baitnya, dalam arti membangun orang-orang percaya, membangun manusia ya, membangun kualitas iman orang-orang percaya. Itu yang harus menjadi fokus gereja, bukan membangun gedung secara fisik ya, karena bukan itu adalah gereja yang sesungguhnya. Jadi seperti kita melayani jemaat ya, melayani orang-orang miskin ya, membangun iman jemaat ya dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan mengasihi jemaat, itu adalah membangun gereja yang sesungguhnya. Jadi semua tenaga, usaha, uang, biaya semua difokuskan untuk membangun manusianya, jemaatnya, bukan membangun gedungnya, fasilitas gereja. Karena itu sama sekali menurut saya ya tidak penting, karena itu bukanlah bait Allah yang sesungguhnya. Terus ya, jadi kalau kita sebagai orang percaya tidak punya gedung gereja yang megah, yang besar, tidak perlu kecil hati sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di tempat-tempat terpencil. Justru dengan begitu kita lebih fokus kepada jiwa-jiwa ya, bukan fokus kepada bangunan ya, bukan fokus kepada fasilitas ya, alat musik dan segala macam, tapi kita fokus melayani jiwa-jiwa ya. Itu adalah tanggung jawab sebenarnya para pemimpin ya, umat. Jadi bukan mementingkan hal-hal yang sama sekali tidak esensial ya. Dan juga di Jerman ya, saya ditanya apakah Katolik atau Kristen, karena kalau Katolik wajib bayar pajak ya, dan pajak ini ya saya nggak tahu buat apa, tapi ya itulah ya, mungkin untuk bangun gereja, untuk memperbaiki renovasi segala macam ya, harus bayar tiap tahun. Tapi saya bukan orang Katolik, jadi saya tidak bayar. Tapi kalau mengaku umat Katolik harus wajib bayar ya. Bukannya saya tidak setuju, tapi dengan pajak gereja atau segala macam sebaiknya digunakan untuk melayani jiwa-jiwa ya. Bagus kalau fokusnya ke situ ya, karena seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa sebenarnya bait Allah itu bukan bangunan, bukan gedung, tetapi manusianya, orang yang percaya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa memberi informasi, dan juga mungkin yang belum tahu bahwa mungkin selama ini berpikir kalau kita orang Kristen cuma beribadah 1 kali seminggu, itu sama sekali tidak benar, karena tidak ada pemahaman yang benar. Dan dengan video ini saya berharap kita lebih paham lagi bahwa sebagai orang Kristen kita bisa beribadah setiap saat, di mana saja, kapan saja, mau 10 kali sehari, kapan saja kita teringat akan Tuhan ya, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berseru kepadanya berapa kali pun sehari ya, di mana saja kita berada itu bisa kita lakukan. Terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.